AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Dasar Pemrograman. Kali ini kita akan mencoba bahasa pemrogram lainnya selain bahasa Java, yaitu yang dinamakan Python atau Python. Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer untuk saat ini. Dan untuk mencobanya, kita bisa menggunakan tools atau IDE yang sudah disediakan oleh Google, yang dinamakan Google Colaboratory. Oleh karena itu, silakan Anda buka browser Anda dan silakan Anda searching menggunakan keyword ini, Google spasi Colab spasi Python. Jika sudah, maka akan muncul link seperti ini. Maka kita masuk. Untuk menggunakan tools ini tentunya Anda harus memiliki akun Google terlebih dahulu, minimal memiliki akun Gmail. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Di sini kita bisa menggunakan Python tanpa harus menginstal apapun. Yang penting kita bisa connect ke server Google. Untuk memulainya, yang kita perlu lakukan hanya kita klik file, lalu kita memilih new notebook. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Adalah tampilan dari apa yang bisa kita pakai untuk membuat aplikasi Python. Di sini ada beberapa fitur. Ini adalah fitur nama. Jadi nama dari program Anda. Contoh ini adalah Daspro 2020 Python 1, atau kita tulis Daspro Unpas biar enak. Daspro Unpas 2020 Python 1 dan kita enter. Maka nama dari project ini atau program ini adalah Daspro Unpas 2020 Python 1. Lalu karena kita akan menggunakan server dari Google, tentunya kita harus connect. Oleh karena itu pastikan kita menekan button ini. Kita klik connect dan di sini akan mengkoneksikan ke server dari Google. Jadi kita tinggal menggunakan apa yang ada di sana. Dan di sini adalah penggambarannya. Kita akan menggunakan RAM-nya berapa dan disk yang disediakan untuk kita pun ada berapa. Nah, ini adalah bagian dari tempat kita untuk menuliskan code. Di sini kita bisa menambahkan code dan juga menambahkan teks. Apa itu? Yang pertama mungkin saya akan mencontohkan teks. Teks ini adalah bagian atau sel yang digunakan untuk menuliskan penjelasan. Jadi ini adalah Python pertama saya. Dan jika sudah, maka ini adalah teksnya. Sedangkan sel yang berikutnya, mungkin saya tambahkan saja di sini, code inilah yang dipakai untuk membuat program Python. Kita akan coba seperti halnya pemrograman atau programmer awal, yaitu menuliskan hello world. Apa yang harus dilakukan? Kita tuliskan seperti ini. Kita gunakan statement print, lalu kita tuliskan hello world, dan kita tinggal klik run seperti itu. Maka akan muncul hasil dari outputnya. Ini adalah sekilas dari apa yang akan kita pelajari. Nextnya saya akan memunculkan contoh-contoh yang sudah lengkap sehingga Anda tinggal mempause dan mencoba apa yang ada di atau yang saya tampilkan di video ini. A few moments later. Oke, kita akan melanjutkan. Kali ini saya sudah menambahkan ya beberapa contoh dasar dari penggunaan Python. Di mana di sini saya sudah menambahkan beberapa contoh program. Di sini kita bisa lihat dalam satu project, dalam satu halaman ini kita bisa memiliki banyak subprogram. Bagaimana cara menambahkannya? Tentunya kita tinggal menambahkan plus code seperti ini. Contoh ini seperti ini, maka akan menambah subprogram lainnya. Tentunya ini pun posisinya bisa kita mainkan. Kita bisa menaikkan dan menekan atas ini atau kita menurunkan. Gitu ya. Dan kalau misalnya sudah tidak membutuhkan, kita juga bisa menghapus dengan menekan tombol tempat sampah ini. Nah, silakan Anda mengikuti apa yang ada di depan layar Anda, apa yang saya tampilkan. Jika dibutuhkan silakan Anda pause. Jadi di sini saya sudah memiliki beberapa contoh selain yang hello world tadi. Di sini saya akan mencoba menggambarkan atau memberikan contoh penggunaan komentar dan bagaimana menggabungkan variabel
dengan teks dalam print. Dan untuk komentar, untuk single line kita bisa menggunakan tanda pagar ya untuk diawalinya, sehingga ini akan menjadi single line komentar. Dan di sini adalah contoh bagaimana saya menggunakan sebuah variabel, dan di sini kita bisa lihat tanpa ada deklarasi dari tipe data. Kita tinggal menuliskan nama variabel sama dengan lalu nilainya atau objek datanya. Untuk string tentunya kita menggunakan tanda double quotes ini. Dan untuk mencetak, bagaimana menggabungkannya? Untuk menggabungkannya kita tinggal menggunakan print, lalu tentunya teksnya dengan double quotes ini, dan kita menggunakan karakter koma, bukan plus layaknya di Java, tapi kita menggunakan koma, lalu kita panggil variabelnya, sehingga kita menghasilkan selamat sore saya Fajar, karena di sini variabel nama saya isikan Fajar. Dan ini adalah contohnya ya, contoh untuk beberapa variabel. Kayak yang di depan ini adalah variabel nama untuk string. Ini integer, kita menggunakan nilai tanpa double quotes dan langsung bilangan bulat tanpa titik sebagai pengganti koma. Dan IPK saya menggunakan float yang ditandai dengan menggunakan nilai tanpa double quotes dan menggunakan titik sebagai pengganti koma karena nilainya desimal. Dan di sini pun sebagai contoh, double quotes 3 kali itu merupakan multi comment ya. Jadi kalau Anda ingin membuat komentar banyak baris, Anda bisa menggunakan double quotes 3 kali. Untuk printnya bagaimana mengkombinasikannya? Tentunya menggunakan koma seperti ini. Jadi kita menggunakan koma. Silakan Anda tekan pause dulu untuk mencoba menjalankan dan melihat hasilnya. Jika sudah, kita akan lanjut. Silakan Anda tambah lagi ya. Jadi silakan Anda menggunakan printative untuk menambahkan teks, menambahkan code seperti yang Anda mau. Dan ini adalah teks. Ini pun teks ya. Sekarang kita akan mencoba membuat program yang bisa menerima inputan dari keyboard. Tentunya kita tinggal menggunakan statement yang ada. Statementnya adalah input. Dan input dari Python ini defaultnya adalah string. Contoh, saya akan menggunakan inputan untuk memasukkan nama saya. Di mana ini adalah contohnya. Ini adalah nama variabel sama dengan statement input untuk menerima inputan dari keyboard. Lalu dalam kurung ini adalah labelnya ya. Atau Anda meminta user untuk memasukkan nilai apa. Jadi kalau ada username, Anda tinggal tuliskan username. Anda minta password, berarti tuliskan password. Kalau ini adalah perintah untuk memasukkan nama dari user. Silahkan masukkan nama Anda. Dan jika sudah, maka hasil inputannya akan ditampung oleh variabel ini dan kita tinggal mencoba menggunakannya. Kita coba saja. Saya run dan ini misalnya selamat datang, nama Anda adalah Bang, misal. Maka otomatis selamat datang Bambang. Itu adalah contoh dari inputan. Tapi karena ini string, tentunya kita perlu merubahnya, perlu mengkonvertnya jika kita membutuhkan tipe data yang lain. Oleh karena itu silakan pause terlebih dahulu untuk mencoba default dari statement input ini. Jika sudah, kita akan mencoba untuk menggunakan tipe data yang lain. Untuk merubah menjadi tipe data yang lain, kita membutuhkan statement convert. Int untuk integer, float untuk tipe data float atau yang bernilai desimal. Caranya gimana? Caranya sama seperti tadi, kita bisa menggunakan langsung panjang, menggunakan statement input untuk memasukkan panjang, lebar menggunakan input untuk memasukkan lebar, dan untuk merubah nilainya, kita tinggal menggunakan statement ini. Jadi kita panggil lagi panjang yang sudah tadi diinputkan dengan tipe data string, maka kita convert menjadi integer. Dan dalam kurung panjang, sehingga nilai dalam panjang ini menjadi integer. Begitu juga dengan lebar. Dan tentunya kita akan menghitung luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah dihitung, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan untuk float sama. Untuk float pun sama, Anda tinggal menggunakan float saja sebagai konverternya. Jadi kalau tadi int, kalau ini float. Kita akan mencoba menghitung BMI dengan tentunya kalau BMI harus menggunakan koma. Karena satuannya adalah meter untuk tinggi badan, sehingga kita harus menggunakan convert. Oleh karena itu, silakan Anda pause, silakan Anda coba dan Anda running satu persatu menggunakan button ini. Berikutnya,
Tentunya Anda pusing ya kalau misalnya Anda menuliskan kenapa harus seperti ini. Bisa nggak sih lebih simple? Bisa saja lebih simple. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menuliskan floatnya di sini. Anda tuliskan floatnya di sini. Lalu jangan lupa di ujungnya seperti ini. Lalu ini pun sama. Lalu kita tuliskan floatnya di sini. Dan tentunya ini kita jadikan komentar. Lalu apa yang akan terjadi? Sebentar, karena ternyata saya baru reconnect dan kita coba run 1,7 untuk tinggi dan untuk berat misal 65, maka hasil BMI-nya adalah 22,49. Maka itulah hasilnya. Jadi kita bisa menggunakan yang tadi dua kali cara atau disatukan dengan didahulukan oleh converter dari tipe datanya. Lalu yang terakhir, tentunya kita untuk string bisa saja harus uppercase, bisa saja harus lowercase. Caranya gimana? Tentunya dengan menggunakan converter. Di sini adalah ada converter namanya str.lower. Ini untuk lowercase, jadi ini untuk lowercase dan ini adalah untuk uppercase. Jadi otomatis hasilnya bisa kita lihat saat saya memasukkan admin, A-nya besar sisanya kecil tapi di lowercase menjadi kecil semua. Sebaliknya untuk password, A-nya besar, BCD kecil tapi saya uppercase menjadi ABCD besar. Nah, itu adalah pengenalan dasar dari Python. Silakan Anda pause, silakan Anda ikuti apa yang saya sampaikan di video ini. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.